atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling diperlihatkan surga, dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Kemana orang-orang kaya? Banyaknya di mana? Di neraka. Ini ilmu tentang bagaimana cara-cara mencari rezeki. Wa qala akharun, pendapat yang lain, ala ilmin minallah anni lahu ahlun. Ahli tafsir yang lain mengatakan, yaitu Qarun berkata, ala ilmin minallah, Allah tahu bahwasanya aku berhak mendapatkan harta yang banyak. Wa hadza ma'na qauli Mujahid, dan inilah sama dengan perkataan Mujahid, utituhu ala syaraf, aku diberikan harta tersebut karena kemuliaan, ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dan juga tadi perkataan ahli tafsir menjelaskan tentang orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara bentuk mereka mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka diberi rahmat, mereka berkata hadzali, ini adalah hakku, ya. Maka dari dua sisi, entah dia mengatakan saya memang berhak mendapatkannya, Allah tahu saya berhak mendapatkannya, atau dari sisi saya dapat harta atau dapat rahmat, dapat karunia karena saya pandai mencari karunia tersebut, dan inilah dua-dua ini adalah bentuk kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita bahas di wala in adzaqnahu rahmatan minna, jika kami membuat dia merasakan rahmat minna dari kami, min ba'di dharra'a masatu, setelah dia merasakan kemudaratan, la yaqulanna hadzali, dia akan berkata bahwasanya ini adalah aku berhak mendapatkannya. Ini adalah perkataan orang kafir, perkataan orang kafir, dan nampak jelas dari ayat sebelumnya, yaitu ayat surat Fussilat ayat 49, kata Allah, la yas'amul insanu min du'ail khair wa immassahu syarru fayausun qanut, ya, bahwasanya manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika mereka ditimpa malapetaka, dia menjadi putus asa, lagi putus harapan. Yang putus harapan maksudnya orang kafir. Kemudian juga setelahnya, ya, kemudian Allah berkata, wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massatu la yaqulanna hadzali, kalau kami berikan dia rahmat setelah dia mengalami penderitaan, dia berkata saya berhak mendapatkan rahmat ini. Wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan, dan aku tidak menduga, tidak meyakini hari kiamat akan tiba. Berarti ini perkataan apa? Orang kafir. Sama dengan perkataan Qarun, innama utituhu ala ilmin indi, ya. Ini adalah perkataan, ya, orang yang sombong dan angkuh, ya, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena barang siapa yang kufur kepada nikmat, maka sungguhnya dia telah bertasyabbuh dengan orang-orang kafir yang Allah sebutkan perkataan mereka dalam Al-Qur'an. Tapi sekarang kita akan bahas masalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Asyukru, ya. Syukur ini adalah ibadah yang agung, ya. Sebagaimana pernah saya sebutkan tatkala kita membahas sabar, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, al-imanu nisfan, nisfu sabar wa nisfu syukur. Iman itu terbagi dua, ya. Yang satu atau yang setengah adalah sabar, yang setengah adalah apa? Syukur. Maka barang siapa yang bisa menggabungkan keduanya, maka imannya sempurna. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sungguhnya yang pada demikian itu ada tanda-tanda kebesaran bagi orang yang bersabar dan bersyukur. Karena manusia terkadang diuji sehingga dia bersabar, terkadang diberi kenikmatan maka dia bersyukur. Siapa yang bisa menggabungkan keduanya maka imannya sempurna, ya. Likulli sabarin syakur. Maka dua ini adalah ibadah yang agung, sabar dan syukur. Sampai begitu agungnya syukur, sampai para ulama khilaf mana yang lebih afdal, apakah orang yang miskin bersabar atau yang kaya bersyukur. Masing-masing punya pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya yang miskin bersabar lebih afdal daripada yang kaya bersyukur. Ada yang mengatakan yang kaya bersyukur lebih afdal daripada yang miskin apa? Bersabar. Tapi yang benar kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, siapa di antara mereka yang lebih bertakwa kepada Allah, dia yang lebih afdal. Apakah si miskin lebih bertakwa dengan kesabarannya, ataukah si kaya lebih bertakwa dengan syukurnya? Karena sabar bertingkat-tingkat dan syukur juga bertingkat-tingkat. Maka yang lebih afdal di antara keduanya adalah yang paling bertakwa. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa.
ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya orang-orang saleh, para anbiya, ada yang kaya dan ada yang juga miskin. Orang-orang saleh pun demikian, sahabat juga demikian. Ada yang kaya, ada yang miskin. Siapa yang paling afdal di antara mereka? Yang paling apa? Yang paling bertakwa. Apakah paling bertakwa dengan kesabarannya ataukah bertakwa dengan syukurnya? Kita nggak bisa milih ya. Kalau boleh milih, saya milih yang kaya bersyukurnya. Tetapi kita terkadang nggak bisa milih. Maunya pilih kaya bersyukur, ternyata Allah kasih miskin apa? Bersabar. Jangan sampai miskin tidak bersabar, jangan sampai kaya tidak bersyukur. Intinya syukur ini adalah ibadah yang agung. Oleh karenanya hanya sedikit yang bisa bersyukur. Kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur kepada aku. Kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarang orang bisa bersyukur. Saya sering sampaikan bahwasanya banyak orang diuji dengan kemiskinan, mereka bisa bersabar dan mereka berhasil sehingga mereka masuk surga. Dan banyak orang diuji dengan kekayaan, dia tidak berhasil. Dia tidak bersyukur, maka masuk neraka. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, uritul jannah fawajadu aktsaru ahliha al-fuqara. Aku diperlihatkan surga dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Kemana orang-orang kaya? Banyaknya di mana? Di neraka. Ini dalil bahwasanya banyak orang kaya diuji dengan kekayaan tidak lulus. Tidak lulus. Karena ujian kekayaan sangat menggoda, membuat orang lupa diri, membuat orang sombong, membuat orang angkuh, membuat orang bermaksiat. Si miskin mau bermaksiat, mau beli narkoba nggak ada duit, minum bir nggak ada duit, mau pacaran siapa yang mau sama dia? Akhirnya dia terhindar dari banyak apa? Kemaksiatan ya. Dan lebih banyak orang diuji dengan kesusahan, dia lulus ya. Taib, kalau gitu kalau disuruh milih, miskin bersabar atau kaya bersyukur? Kaya bersyukur. Diuji dengan kemiskinan atau diuji dengan kekayaan? Diuji dengan kekayaan. Terlalu pede antum ya. Baik, syukur ini ada syarat-syaratnya. Tidak dikatakan bersyukur kecuali Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Thariqatul Hijratain dan juga Miftah dalam apa namanya? Yang apa namanya? Madarijus Salikin tentang masalah syukur ya. Yang pertama adalah ya al-i'tiraf bil qalb. Mengakui dalam hati. Kemudian asyukur bil lisan. Bersyukur atau mengakui dengan lisan. Diucapkan. Ketiga adalah bil a'mal, asyukur bil jawarih. Syukur dengan anggota tubuh. Maksudnya dengan beramal. Dengan beramal soleh. Nah, untuk mengetahui, untuk seorang bisa mengakui dengan hatinya bahwa itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia harus tahu bahwasanya yang pertama ma'rifatu an-ni'mah, mengenal itu adalah nikmat. Ini yang pertama. Yang kedua, mengenal ma'rifatul mun'im, mengenal pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala.